Nick Weaver sempat menurun drastis di era Coach Luis Milla, bahkan disebut-sebut akan hengkang. Yang lebih parah, Alberto dianggap tidak layak bermain di Persib Bandung karena standarnya di bawah pemain lokal. Tapi sekarang dia menjelma menjadi seorang center back yang paling modern di Liga 1. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh, kita mungkin tidak henti-hentinya ya mendapatkan rasa syukur lah gitu, memunculkan rasa syukur dan juga bangga kepada lini belakang Persib Bandung. Secara keseluruhan mungkin lini belakang Persib banyak. Ada Rizaldi Hehanussa, ada Hen, ada Teja Paku Alam, ada Kevin, ada Ahmad Juprianto, Victor, Kakang. Tapi sekarang saya mungkin akan fokus ke dua twin stalwart di belakang, yaitu Nick Weaver dan juga Alberto. Kita bahas dulu tentang Nick Weaver, dan Alberto akan kita bahas di sedikit agak-agak akhir karena ini sangat spesial banget. Center back yang bagi saya paling modern di BRI Liga 1 sekarang. Nick Weaver udah sangat lama bersama Persib Bandung. Dia didatangkan di era Coach Robert Rene Albert yang juga menggantikan sekaligus Malisik ya, yang waktu itu bisa dibilang Malisik juga bermain dengan HT Biru bersama Persib Bandung yang sebenarnya kualitasnya bagus juga gitu kan. Nah, Nick begitu banyak sekali merasakan jatuh bangun bersama Persib Bandung. Bahkan mudah-mudahan aja hari ini kita bisa juara, karena Nick kalau saya nggak salah udah 5 musim bersama Persib Bandung. Itu artinya dia udah sangat merindukan gelar juara bersama Persib gitu kan. Nah, Nick ini sempat agak sedikit bermain kurang baik saat di era Coach Luis Milla. Kita tahu beberapa kali Nick Weaver selalu dicadangkan waktu itu, sehingga datangnya seorang Alberto pun sebenarnya untuk menambal kekurangan dari performanya Nick sesungguhnya dulu ya. Tapi ternyata Nick kembali membuktikan dan sekarang kembali mendapatkan tempat di Persib Bandung. Bahkan di pertandingan terakhir kemarin, begitu banyak dia nyakuin para pemain Bali gitu kan. Satu duel one on one dari Nick itu kemarin paten banget. Paten banget. Jefferson, Spaso, Rahmat, Fripat, Ebel itu semua nggak bisa lewatin Nick. Walaupun sebenarnya kita akui kalau Nick ini memang dari segi ketenangan di lini belakang agak sedikit jauh dengan Alberto ya. Kalau Alberto itu modern banget dan kita akan bahas nanti. Sementara Nick ini makanya kalau Mark Klok kalau ngebecandain Nick itu si jago clearance katanya. Karena main buang ke depan, dan ini sebenarnya mengingatkan kita kepada filosofi sepak bola zaman dulu yang long ball pemain belakang yang bagus itu buang-buang ke depan. Walaupun memang Nick juga tidak sepenuhnya seperti itu. Dia juga kadang-kadang build up, dia juga ada tenangnya juga. Cuman clearance-nya itu memang sering terjadi oleh Nick itu dilakukan. Walaupun yang nggak salah juga. Yang penting lini pertahanan memang aman. Nah, tapi seolah-olah kekurangan Nick ini benar-benar ditambal oleh rekan duetnya yaitu Alberto. Yang kita tahu teman-teman, Alberto ini termasuk saya orang yang sangat mengkritik Alberto ketika pertama kali datang ke Indonesia, karena titik terlemah Persib Bandung di era Coach Luis Milla waktu itu ketika Alberto pertama kali datang bersama Persib Bandung, ya Alberto itu adalah titik terlemah Persib Bandung. Dari segi kecepatan dia nggak ada, reading the game nggak punya dulu ya, nggak punya. Tapi sekarang dia membuktikan bahwa memang dari segi kecepatan sampai sekarang punya Alberto nggak punya. Tapi bagaimana reading the game-nya, bagaimana dia bisa membaca permainan, itu yang mahal banget dari seorang Alberto. Karena itulah yang mahal dari seorang pemain bertahan. Ketika dia tahu memiliki kekurangan, tidak mempunyai kecepatan, berarti dia harus bisa membaca permainan lawan. Jadi ketika duel one on one sama Alberto itu habislah. Kalau seandainya ada bola-bola silang, ditambah juga postur yang cukup bagus, dan yang paling saya sorotin dari Alberto yang mungkin sekarang tidak dimiliki oleh banyak center back di BRI Liga 1 adalah build up. Build up Alberto itu luar biasa banget. Dia jago bawa bola ke depan, dia passing, dia kasih crossing, dia umpan silang. Itu Alberto, dan ini menunjukkan bahwa itu adalah kualitas Eropa. Dan ini mengingatkan kita juga kepada center back kita dulu, Vujovic, yang terkenal juga memiliki build up. Bahkan Coach Jajang Nurjaman juga waktu itu kan
dalam sesi wawancara dalam sebuah podcast kalau saya nggak salah, Coach Jajang mengatakan beruntung dapat Pujovic yang bisa build up. Jadi kelebihan dari build up seorang center back ini bisa menjadi salah satu opsi ketika lini tengah ataupun lini serang begitu buntu, sulit membangun serangan. Apalagi kalau udah di marking ketat lini tengah, sehingga ketika bola dialurkan dari belakang ke tengah malah kembali ke belakang, maka salah satu opsinya adalah seorang center back. Dan ini dimiliki oleh seorang Alberto. Begitu tenangnya dia, begitu luar biasanya dia, begitu hebatnya dan kokohnya seorang Alberto. Dan ternyata memang Luis Milla nggak salah bagi saya. Luis Milla nggak gagal dalam mencari pemain. Khususnya mungkin dua pemain yang diambilnya yaitu Del Pino dan juga Alberto. Kita fokus dulu ke Alberto, kita spill Del Pino sedikit-sedikit. Nah, Del Pino sebenarnya bagi saya tidak gagal juga jika dilihat dari performanya sekarang bersama timnya di Thailand ya. Apalagi kemarin timnya Asnawi ditahan imbang oleh Del Pino dan 2 gol itu disumbangkan oleh Del Pino. Jadi secara permainan sebenarnya Del Pino itu bagus juga, nggak jelek-jelek amat, cuman memang cederanya yang memang sedikit agak mengganggu kita secara psikologi kepercayaan kepada Del Pino. Walaupun memang Del Pino tidak debut bersama Persib Bandung, tapi jika dilihat dari performanya sekarang, bagus juga sebenarnya. Jadi Luis Milla nggak gagal sebenarnya mencari pemain, apalagi kalau kita tambah dengan Putu, dengan Rejaldi, dan Edo semacamnya. Nah, Alberto juga dulu digadang-gadang karena Luis Milla nyabang jadi agen dan segala macamnya. Tapi sekarang buktinya bagi saya Alberto masih sangat-sangat layak untuk diperpanjang bersama Persib Bandung. Karena permainannya sangat luar biasa. Walaupun sekarang nahkodanya bukanlah seorang Luis Milla yang membawa Alberto ke Indonesia. Tapi saya yakin jika dilihat dari permainan, Bojan Hodak pun akan setuju untuk memperpanjang seorang Alberto. Karena permainannya yang bagus banget maksud saya. Intinya teman-teman, Teja Paku Alam bisa lebih tenang. Kenapa Kevin bisa lebih tenang juga, terutama saat melawan Bali. Kita harus akui sebenarnya nggak ada peluang yang benar-benar mengancam seorang Kevin. Ini tidak lain tidak bukan salah satunya, selain karena lini tengah bagus, sisi dan depan juga bagus, melakukan pressing pertama kali. Salah satunya dua twin ini yang tampil begitu apik antara Nick Weaver dan juga Alberto. Mudah-mudahan kehebatan duet ini terus berjaya sampai partai final di hari Minggu nanti, dan juga sampai di musim-musim selanjutnya. Dan Persib Bandung saat ini udah bisa dibilang cukup tenang lah, tinggal nyari pelapis untuk musim depan, karena saya yakin Victor akan pindah dari Persib, Ahmad Duprianto akan pensiun menjadi salah satu staf kepelatihan di Persib Bandung. Mudah-mudahan Persib Bandung juara lah pokoknya. Amin. Assalamualaikum.